dan dipenjara oleh sekelompok bajingan. Tenggorokanku berteriak. Mata menangis buta, terlalu banyak pendarahan. Hampir mati. Di ruang penyelamatan, Surya memelukku yang hancur. Aku akan menikahimu. Bahkan jika kita tidak bisa memiliki anak sepanjang hidup kita, aku akan selalu mencintaimu. Sejak saat ini, kesemuan kekerasan yang selalu bersikap baik berkumpul. Bahkan untukku, berusaha untuk menjaga posisi pewaris Surya. Saat berusia 28 tahun, dia bilang dia akan memperbaiki pernikahan besar. Aku memegang buku Diagnosis Umi. Aku ingin mengejutkannya. Maya terlalu kotor. Aku tak bisa menikahinya. Di sebelah papan pintu, kata kotor itu menembus hatiku. Kau benar-benar akan mendarat di muka Maya. Minta pernikahan kepada Surya. Kau tak takut dia menyadarinya? Aku akan berada di depan Maya dan mengatur seseorang untuk memakai cincin untuknya. Bagaimana dia bisa melihat orang buta? Apa kau layak mendarat di Maya? Dia dihina demikian karena kau cukup dalam 10 tahun ini. Apakah aku tidak cukup baik padanya? Aku selalu menyukai Lestari. Jika bukan Maya, panggil aku. Orang itu salah berpikir dia Lestari. Itu tidak akan terjadi. Untungnya luka itu tidak sedikit. Jika tidak, aku akan benar-benar gila. Aku mati, menggigit bibir. Kelembaban di bawah mataku membuatku tidak bisa melihat jalan. Sesuai dengan waktu yang disepakati, aku berdiri di tempat pencarian. Bang suara. Jutaan kembang api terbakar di udara. Cantik dan cemerlang. Tangannya dipegang. Aku jelas merasakan ketidakkonsistenan sentuhan. Nikahlah denganku. Aku berpaling dan berdiri di depan mataku. Tapi aku tidak sedih. Itu alatnya. Saat ini matanya sangat pakai cincin ke jari tak bernama Lestari. Pada saat yang sama, jariku tak bernama juga dipenjara. Perbedaannya adalah Lestari memakai cincin berlian bernilai puluhan juta. Dan aku ada di tanganku hanya berlian Mozan biasa. Ciuman satu. Suara di sekitar terdengar. Suasana dibuat pada saat yang paling kuat. Detik berikutnya, dia memeluk Lestari. Keduanya berciuman di bawah kembang api. Alat itu ragu-ragu. Perlahan-lahan menutup mulutnya. Aku menutup mataku. Kenapa aku malu? Orang-orang di depan menukar kembali Surya. Lestari di sebelahnya mengenakan jubah putih. Elegansi, mulia. Kenapa kau masih menangis? Selamat akhirnya menikah dengan orang yang dicintainya. Cinta selama 10 tahun tidak mudah. Berberkat kalian, di sekelilingnya terdengar ucapan selamat satu sama lain. Tapi yang mereka lihat adalah Lestari. Selamat, akhirnya menikah dengan anak laki-laki yang dia sukai saat berusia 15 tahun. Satu kata seperti pisau menusuk hatiku. Apakah Surya mengingat hal-hal itu lagi? Jangan menangis. Maafkan aku. Apakah minta maaf berguna? Selama bertahan-tahan ini, kecuali kau, siapa lagi yang menyebutkan hal-hal itu? Suaraku yang tiba-tiba dingin membuat semua orang saling menatap. Lestari berkali-kali menyebutkan tahun itu. Setiap kali aku menelan kesalahan saat tidak mendengarnya. Hanya kali ini, aku membantahnya. Pekan Minggu, apa yang terjadi denganmu? Ku memegang tongkat buta, berpura-pura tidak terlihat. Tongkat buta dengan tepat menembak kaki Lestari. Jangan berdiri di depanku. Kenapa Maya ini begitu marah? Bukan Lestari juga mengucapkan selamat padanya. Menghiburnya juga salah. Semuanya senang. Itu terlalu keras. Semua orang datang untuk merayakan pencarian kami. Jangan main anak-anak. Kau tidak pernah seperti ini sebelumnya. Aku tak mau menikah denganmu. Aku tak akan kembali. Jangan marah. Aku minta maaf denganmu. Lestari berpura-pura. Maaf mengejek. Biarkan dia pergi kemana orang buta bisa pergi. Sampai kembali ke kamar. Aku hanya menangis. Aku terus bilang pada diriku sendiri, jangan menangis, jangan menangis. Jangan menangis, tapi air mata tidak taat. Sampai menangis. Aku yang tahan. Aku tergelincir di bawah ponsel. Mode buta membaca nomor ponsel itu. Aku menekan tombol panggilan. Saudara, bisakah kalian datang ke CCTV untuk menjemputku? Ada teriakan bersemangat di ujung telepon. Adik kedua dan adik ketiga, aku merindukan ibu. Apa kau tersinggung? Teriakan kegembiraan berteriak tiba-tiba berhenti. Sebaliknya, tanyakan aku dengan cemas. Tak apa-apa saudara, jangan khawatir. Apa matamu baik-baik saja? Dokter bilang akan memeriksanya selama beberapa hari. Baiklah, kali ini kau tidak perlu menyulitkan dia. Aku akan melakukannya sendiri. Tidak ada pertanyaan di sana. Rutin peduli beberapa kalimat setelah menutup telepon. Terima gambar layar tiket pesawat saudara di ponsel. Mereka bisa sampai di Sea-Market besok sore. Ingatkan aku untuk membawa sesuatu. Siapa yang kau hubungi Minggu? Melihat aku benci, tidak ingin mengabaikannya. Surya merendahkan sikap. Hari ini seharusnya hari besar untuk mengusulkanmu. Bagaimana kau bisa tak tampak seperti itu? Bahkan jika kata-kata kecil tidak benar, kau tidak perlu membakar api dan bilang tidak menikah denganku. Kau akan membuatku sedih. Kata-kata Surya Huai sangat penuh kasih sayang. Mata yang lembut. Aku hampir tertipu. Aku yang buta. Tak heran dibohongi selama 10 tahun. Jangan bicara seperti itu lagi. Kau mengerti? Aku tak bicara, tidak mengangguk, kosong menatap pintu. Yang berdiri adalah Lestari. Dia mengangkat kepalanya. Mata penuh dengan penghinaan. Detik berikutnya, dia melepaskan sepatu tumit tinggi. Masuk dengan kaki. Aku melihatnya mendekati Surya Huai. Malam itu sangat panjang. Keesokan harinya, aku tiba tepat waktu di tempat yang aku janjikan dengan saudaraku. Mereka tersenyum dan berbunga. Tapi, aku melihat mataku. Saat perubahan suasana hati, bagaimana matamu bengkak seperti ini? Apa pria itu mengganggumu? Aku sudah melihat dia tidak baik. Aku dan saudaramu akan mengumpulnya. Tidak, aku tak mau ada hubungannya lagi. 3 saudara dipromosikan seketika. Tertawa yang lembut memelukku. Tidak masalah. Saudara-saudara, carilah pria terbaik di dunia. Aku mau menjawabnya. Suara Lestari terdengar di belakang. Bagaimana kau bisa bergaul dengan pria lain?
Maya Surya sudah mengajukan pernikahan padamu. Suara Lestari membuat banyak orang melihat ke sini. Adiknya juga mulai membantu. Biar aku katakan, atau kita Lestari dan Surya yang paling cocok. Penampilan perempuan. Kenapa dia buta jadi Nyonya Surya? Tapi orang buta ini bisa bermain. Mencari hanya 3. Tapi itu tidak bersih. Cukup mencari, jangan bilang mereka bertiga tampan. Bercanda satu kata ke telingaku. Hanya bunyi-bunyi. Adiknya mendorong salah satu gadis. Katakan satu kata lagi, jangan salahkan aku. 3 saudara darurat. Kebijaksanaan dan kekerasan. Selalu suka bicara dengan tinju. Beberapa wanita langsung takut, tidak bisa berbicara. Dengan keberanian membukanmu. Bagaimana kau bisa memukul wanita? Aku melihat bunga lotus putih seperti kalian. Ada waktu untuk mencuci mulut. Jangan bicara, tutup mulutnya. Lidah beracun saudara kedua membuat wajah Lestari kembang. Beberapa orang di kerumunan sudah tertawa. Lestari selalu merasa cantik. Tidak ada pria yang tidak menyukai dirinya sendiri. Tapi 2 orang di depan kita adalah pengecualian. Melihat satu-satunya yang tidak ada. Pada saudara yang tidak berbicara, matanya terang. Halo, aku temanku. Tidak ada yang lain. Hanya untuk mengingatkan kalian. Maya adalah orang yang punya pacar. Dan dia sedikit kotor. Kotor lagi, kata itu. Aku menundukkan kepalaku. Pecangkat tinju. Kakak besar memegang tinju saya. Panas melewati tubuhku. Kurasa bisa salah paham. Kami saudara Maya. Jika tidak ada yang terjadi, lepaskan jalan. Ayah, matanya cerah. Tapi tak ada gunanya membuat orang merasa dingin. Kau berbohong. Kau adalah anak tunggal. Dari mana 3 saudaranya? Aku berbalik. 1. Mendorong Lestari. Pergi dari jalan. Lestari berhenti. Matamu kecil. Surya Huai tidak tahu kapan dia berdiri di luar kerumunan. Dia melewati kerumunan, berjalan di depan Xu Jiwei saat melihatku dan 3 saudaraku. Menghentikan langkah. Bagaimana kau bisa keluar? Siapa mereka? 3 saudara berdiri di depanku. Kau ingin menyelesaikannya untuk aku memukul bahu adikku. Keluar dari sebelah mereka. Aku kembali. Aku akan pergi ke kota Kyoto untuk mencari ibuku dengan 3 saudaraku. Gulung tenggorokan ke atas ke bawah. Keras menelan air liur. Aku tak bisa bicara apapun. Mata tidak jelas. Kapan Tuhan bisa melihatnya? Untungnya, tepat sebelum pencarianmu, semua orang berubah. Adegan hari pernikahan. Mereka menganggapku bodoh. Tapi, saat aku mengucapkan kata-kata ini, mereka menjadi orang bodoh yang melompat. Dan pertunjukan itu, aku menjadi penonton. Minggu aku bisa menjelaskannya. Permintaan pernikahan. Surya yang sedikit terburu-buru. Tapi aku tak bisa membuka mulutnya. Pernikahan dapat menjelaskan. Tapi apa yang terjadi di depanku tadi malam? Bagaimana caranya menjelaskannya? Aku menatapnya tanpa ekspresi. Tunggu dia bicara. Tapi akhirnya, hanya menundukkan kepalanya. Maafkan aku. Aku minta maaf padamu. Tangannya mengeluarkan keringat. Tinju saya yang ketat perlahan-lahan melepaskan. Apa yang kau minta maaf? Kau melakukannya untuk permintaan maaf setelah 10 tahun. Atau minta maaf karena aku salah menjadi domba dosa 10 tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu, kau memukul seorang bajingan untuk membalasmu. Bajingan itu mengikatku. Tapi sebenarnya, mereka berpikir aku Lestari. Bukankah pupil yang tiba-tiba membesar? Dia menatapku dengan luar biasa. Kemudian, melihat lagi, Xu Jiwei, kau bilang padanya. Suaranya ringan, tapi dingin. Lestari gelisahkan kepala. Menunjukkan diri, tidak tahu apa-apa. Surya Huai seharusnya diculik 10 tahun yang lalu. Dihina? Aku seharusnya bukan orang yang kehilangan segalanya. Bukankah begitu, Surya Huai 10 tahun yang lalu? Kau menyukai Lestari. Kenapa tidak memberitahuku? Jika aku tahu, aku tidak akan mengejarmu. Aku tidak terlalu tergesa-gesa menjilat anjing. Aku suka rahasia yang terkenal. Hanya saja, aku juga selalu menjaga. Dia tak pernah bilang dia menyukai Lestari. Bahkan tidak pernah menyebutkannya di depanku. Aku selalu berpikir kita berjalan 2 arah. Jadi, saat itu terjadi, aku tidak banyak mengeluh. Dan janji yang berduka. Satu-satunya cahaya dalam kegelapannya selama 10 tahun. Apa maksudmu? Orang yang dia sukai 10 tahun yang lalu adalah wanita ini. Penculik salah menganggap dia yang mengikatmu. Adikku mengerutkan alisnya dan menarik pergelangan tanganku. Aku menggigit bibir, menahankan air mata mengangguk. Jadi, dalam 10 tahun ini mereka berdua terus bersembunyi. Kau ini. 3 saudara dada sudut bengkak, menyusup tinju dan memukul wajah Surya. Lihat sekelompok orang Lestari. Takut berteriak. Surya Huang tidak bersembunyi. Tapi tinju tidak jatuh. Apa yang kau halang aku lakukan? Kakak besar memegang tinju 3 saudara. Kakak kedua juga berkata beberapa kata marah. Semua bertanya, mengapa saudara berhenti? Adikku bertengkar denganku. Minggu berbalik. Aku punya beberapa keraguan, tapi aku melakukannya. Kau di hadapan kejadian, dia mau menikah. Surya Huai tinggal di kota udara pria di depan. Mengangguk kepala. Kau tidak suka Maya. Kenapa tidak membiarkan ibunya membawanya? Saat itu, Surya Huai tidak membiarkan ibuku berlutut di depan ibuku, berjanji akan membuatku bahagia. Bahkan ada banyak perselisihan dengan ibuku. Dia tidak pernah menyerah. Semua orang berpikir dia mencintaiku. Bahkan aku yakin. Tapi semua ini menghancurkanku pada hari pencarian. Seorang yang disukai selalu aku. Dia hanya merasa bersalah pada Lu. Tapi apa yang terjadi pada tahun itu seharusnya tidak mengerikan. Itu hadiah dewasa yang dia miliki sendiri. Dia menangis setiap hari. Hanya membuat orang salah memahami Surya menyukainya. 10 tahun yang lalu atau 10 tahun kemudian, semuanya disalahkannya sendiri. Lestari berdiri di sisi Surya, memegang tangannya. Detik berikutnya, berteriak lagi. Saudara mengangkat tangan dan mendorong Lestari. Cepat, bahkan tak ada yang melihatnya. Kapan dia melakukannya?
Aku tak pernah kasar dengan wanita. Kau yang pertama. Lestari bersembunyi di belakang Surya Huai. Suara menangis tidak pernah putus. Apa kau melihat mereka menganiayaku? Surya memegang tinju, tertangkap di depan Lestari. Tahun itu, semua tanggung jawabku. Surya Huai belum selesai. Dia didorong oleh saudara. Kakak aktif pergelangan tangan. Bibir tersenyum menatap. Apa yang kau buru-buru? Belum giliranmu. Satu kata membuat adikku tertawa. Adikku tak pernah mudah melakukannya. Kalian beruntung hari ini. Melihat sedikit merah, teriak pada mereka. Siapa kalian? Kenapa tegas? Percaya atau tidak, aku menelepon polisi untuk menangkapmu. Adikku kembali. Aku sudah bilang. Kami saudara Maya. Surya Huai. Beberapa tidak paham. 3 saudara memeluk bahuku. Ayah kami menikah dengan Maya. Ibu, kau bilang kita bukan saudaranya. Ayahku meninggal beberapa tahun lalu. Ibuku menikah kembali di kota Kyoto tahun lalu. 3 putra ayah tiri. Mendengar ibu memiliki putri. Selalu datang ke kota laut untuk bermain denganku. Dia bilang akan membawaku pergi. Ibuku juga ingin membawaku. Aku bertekad untuk tetap bersama Surya. Surya tidak menyukai ibuku karena itu. Awalnya aku mencegah ibuku datang padaku. Takut dia membawaku. Aku pikir itu cinta. Tapi sekarang aku tahu. Membayangkan mereka, tapi aku hanya tak mau menyenangkanku. Oh, benar. Kali ini kami datang untuk membawa Shoiko. Hindari berantakan dengan kalian. Hati yang sedih berantakan pada saat ini. Dia tak pernah tahu aku punya 3 saudara laki-laki. Bahkan tidak tahu tentang kebangkitan. Kupikir aku hanya bisa bersamanya seumur hidupku. Tapi sekarang aku harus pergi. Kau benar-benar akan pergi. Shan Huai meninggalkan Lestari di sekitarnya. Berjalan di depanku. Aku melihatnya dengan dingin. Kembali ke belakang saudara-saudara. Menghadapi Surya. Aku tak mau mendengar apapun. Aku tak mau bicara dengannya. Saudara, mari kita pergi. Ibu masih menunggu kita. Adikku datang dan memegang tanganku. Kakak kedua dan 3 melindungiku. Tinggalkan tempat ini. Menangat punggung yang hilang secara bertahap. Hatinya sepertinya kosong. Lihat, siapa yang pergi? Apa yang terjadi denganmu? Melihat aku dipukul. Matamu. Jangan bilang kau benar-benar menyukai Maya. Kau tidak suka dia kotor. Lestari, jaga mulutmu. Mata yang keras dan nada dingin. Biarkan Lestari berhenti. Sejak mengenal Surya yang... Ini pertama kalinya dia melakukan ini pada dirinya sendiri. Demi Maya. Kau membunuhku? Demi lu. Seorang kata tidak menjelaskan. Pergi dengan kaki panjang. Hanya tersisa Lestari dan beberapa saudara tetap di tempat. Mereka menghibur Lestari. Tidak ada kata-kata. Di belakang sekelompok penjaga mal mengelilingi mereka. Kalian. Bukankah ini kejutan kecil? Shujiwei menghapus air mata. Kesalahan di hatinya setengah. Tapi detik berikutnya, keamanan yang dipimpin terbuka dingin. Tolong beberapa wanita keluar dari mall secepatnya. Sekelompok orang Shujiwei pergi ke sebelah. Tolong beberapa wanita keluar dari mall secepatnya. Telinga berdering lagi. Shujiwei mengerutkan alisnya dan menatap mereka. Tolong beberapa wanita keluar dari mall secepatnya. Kali ketiga, aku berkata pada Shujiwei. Mereka baru tahu, mereka telah dibersihkan. Siapa yang menyuruhmu mengejar orang? Kau tahu siapa kami? Petugas keamanan tertawa. Kami tidak tahu siapa kalian. Tapi, kami tahu kau salah orang. Lestari Jalan kaki. diluncurkan pusat perbelanjaan yang didorong. Serigala dan lucu. Mereka berdiri di pintu toko dan marah. Tak ada yang menjawab. Hanya penonton yang menunjuk mereka menonton. Lestari marah, ambil ponsel dan keluar ke arah Surya Huai saat Surya menerima SMS. Orang baru saja pulang. Dia menatap ponselnya setengah hari. Hanya orang di sebelah lain yang mengganggu. Ini dan ini. Ya, keluarkan semuanya. Suara tukang rumah tangga terdengar di telinga. Surya menerima ponsel dan melihat ke masa lalu. Hanya melihat pelayan membawa barang-barang ke pintu. Dia melihatnya. Foto saya dengannya saat berusia 20 tahun. Bayu, siapa yang menyuruhmu membuang barang-barang ini? Suryai menghalangi semua orang. Dia melihatnya. Semua yang ada di tanganku adalah milik. Kita tidak akan kehilangannya. Nona Maya menyimpannya sendiri untuk dibuang. Pak Bayu menghapus keringat. Tergelisah menjelaskan. Dia kembali. Dengarkan namaku. Dia langsung masuk ke dalam rumah. Di rumah kosong tidak ada tongkat yang dia beli padaku. Berdiri diam di samping. Sampai saat ini. Tiba-tiba, dia merasa benar-benar pergi. Tidak ada yang diambil. Tidak ada yang tersisa. Pak Bayu memindahkan semuanya kembali. Dia akan kembali. Suara yang berbicara semakin ringan. Tidak ada dasar. Pak Bayu mengangguk dengan putus asa. Kenapa kau tidak membalas pesanku? Aku berjanji pada tawaran pernikahan itulah yang kau lakukan padaku. Tahukah kau betapa aku terhina? Itu penghinaan besar. Lestari menginjak sepatu tumit tinggi. Sepanjang jalan aku datang sambil mengejek. Lestari yang bicara mendorong Surya Huai. Shujiwei mendorong Shan Huai. Surya tidak bergerak. Saat Lestari otomatis pegang tangannya. Lestari, kau benar-benar kesal. Tahukah kau bahwa Maya benar-benar pergi? Sikap sedih membuat Lestari sama sekali tidak bisa duduk. Surya, kau membunuhku. Sekarang demi orang yang membunuhku. Jangan bilang kau tak mau dia pergi. Satu kata pun tak bisa membuat hal-hal yang tidak berani diakui dirinya sendiri. Ya, aku tak bisa. Lestari aku, menemukan aku, mencintai Maya. Permintaan kami, kau bilang tidak terjadi. Selesai berbicara, menyenangkan. Orang Lestari meninggalkan rumah. Hanya 2 kalimat membuat Lestari yang selalu superior. Aku benar-benar berhenti. Dia tak percaya. Selalu punya rasa khawatir tentang dirinya sendiri. Hanya jatuh cinta pada Opopa yang tidak seperti Maya sendiri. Ketika Surya dan Lestari hal, saat kembali ke Kyoto, aku
sudah berbaring di pelukan ibuku. Ini semua bakat muda dariku. Kau pilih satu. Suara berdetak. Sebuah tumpukan foto dan materi dilemparkan di depanku. Aku terlihat bodoh. Begitu banyak. Maya, dengarkan saudara. Cara terbaik untuk melupakan seseorang adalah dengan percaya diri. Waktu berapa saja adalah omong kosong. Kita punya di keluarga Zeo. Siapa orang di kota Kyoto ini? Kita tak pantas. Aku dan ibu melihatnya. Tertawa Saudara. Rekomendasikan ini. Saudara mengeluarkan seorang pria dari data. Terlihat cantik. Seperti seorang pria yang berwarna merah sekarang. Ini saudara baikmu. Mahasiswa tinggi New Harton Business School. Pedagang terbesar negara. Dia belum selesai. Dia didorong oleh 3 saudara. Sekolah, bisnis. Jangan dengarkan dia. Pedagang seperti itu tidak kita inginkan. 3 saudara mengambil foto dari sebelah kanan. Ini bagus. Ini putra tunggal dari Surya. Di sebelah rumah. Belajar dari kecil dan baik. Sekarang juga tangan Shen. Aku baik dengan ini. Aku baik dengan ini. Aku baik dengan ini. Aku baik dengan ini. Keduanya bertengkar lagi. Rumahnya sangat sibuk. Di mana ibu? Ibu mengumpulkan rambut di belakang telingaku. Perusahaan ada sesuatu. Aku segera mengatasinya pagi ini. Aku baru saja menelepon dan bilang tidak akan kembali makan. Aku melihat hari yang gelap di luar pintu. Mengangguk kepala. Kembali dari kami. Lalu ada saudara kedua dan 3 bersamaku. Kakak selalu berangkat terlambat. Aku bahkan tidak pernah bertemu dengannya. Hari itu, aku duduk di ruang tamu menunggu adikku. Hujan-hujan di luar jendela. Aku selalu mengawasi pintu. Suara mesin mobil terdengar di luar pintu. Tangan yang jelas ditirai hujan memegang payung. Masuk ke rumah. Sebuah angin yang meliputi hujan. Aku gemetar. Suara keras minggu-minggu yang rendah terdengar di telinga. Aku hanya melihatnya 3 langkah dan melangkah 1 langkah. Sudah terlambat. Kenapa kau belum tidur? Pergi keluar. Tidak banyak pakaian. Kakak kecil mengecil alis dengan perhatian yang kuat dalam suara tegas yang lemah. Aku tersenyum dan menjelaskan aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku sedikit merindukanmu. Kata-kata dari bawah sadar. Saat rasanya kembali, wajahku merah. Mata gelap saudara dengan bintang-bintang halus. Sudut mulut. Kakak juga ingin berfoto. Kau berdiri di depan kami sekarang. Jika tidak, kau mudah gila. Bagaimana mempengaruhi rekrutmen? Dia menderita untukmu selama 10 tahun ini. Tapi kau membencinya. Aku sudah bilang itu. Jika kau tidak bisa mencintainya sepanjang hidupmu, biarkan dia ikut denganku. Jangan lupa. Kau berlutut di depanku. Mintalah aku agar dia tetap bersamamu. Surya bertempur berlutut. Aku tahu aku salah. Semua kesalahan adalah kesalahanku. Aku tidak bisa menghargainya. Aku tak percaya. Bibi, tolong berikan lagi. Aku punya kesempatan. Kali ini aku tidak akan menyakiti lagi. Ibuku mendengar dingin. Ibu Jong membawa orang untuk mengeluarkan semua ini. Keluarga kita tak bisa melihatnya. Dengan perintah ibuku. Semuanya dikeluarkan dari ruang tamu. Kesedihan tapi tidak mengampuni. Berlutut di kakiku dan mintalah maaf. Dia mengeluarkan sebuah album di belakangnya. Itu foto ulang tahun berusia 18 sampai 28 tahun. Setiap tanganku tersenyum di bahu. Bercahaya, bahkan kebutaan. Aku juga bahagia karena orang-orang di sekitarku. Tapi kali ini aku menemukan hal yang buruk di setiap foto. Aku punya album, melihat tanda panjang terlepas. Aku tahu itu Shijiwe. Dia ada di setiap foto. Kau berdiri di depan kami sekarang. Jika tidak, kau mudah gila. Bagaimana mempengaruhi rekrutmen? Dia menderita untukmu selama 10 tahun ini. Tapi kau membencinya. Aku sudah bilang itu. Jika kau tidak bisa mencintainya sepanjang hidupmu, biarkan dia ikut denganku. Jangan lupa. Kau berlutut di depanku. Mintalah aku agar dia tetap bersamamu. Surya Huai bertempur berlutut. Aku tahu aku salah. Semua kesalahan adalah kesalahanku. Aku tidak bisa menghargainya. Aku tak percaya. Bibi, tolong berikan lagi. Aku punya kesempatan. Kali ini aku tidak akan menyakiti lagi. Ibuku mendengar dingin. Ibu Jong membawa orang untuk mengeluarkan semua ini. Keluarga kita tak bisa melihatnya. Dengan perintah ibuku. Semuanya dikeluarkan dari ruang tamu. Kesedihan tapi tidak mengampuni. Berlutut di kakiku dan mintalah maaf. Dia mengeluarkan sebuah album di belakangnya. Itu foto ulang tahun berusia 18 sampai 28 tahun. Setiap tanganku tersenyum di bahu. Bercahaya, bahkan kebutaan. Aku juga bahagia karena orang-orang di sekitarku. Tapi kali ini aku menemukan hal yang buruk di setiap foto. Aku punya album, melihat tanda panjang terlepas. Aku tahu itu Lestari. Dia ada di setiap foto. Di sebelah ini berdiri Shi Jiwei. Kata-kata dinginku terdengar. Biarkan wajah yang sedih segera kaku. Bagaimana mungkin ada Lestari? Surya bangun melihat album. Melihat dengan hati-hati, tidak ada jejak. Maya, kau berpikir lebih banyak. Apa yang ada di sini? Lestari, ini foto kami. Aku tertawa mendengarkan alasan di telingaku. Jangan menganggapku bodoh. Lihat, lingkaran teman Lestari. Itu jawaban yang kau inginkan. Surya Huai membuka ponselnya, menyimpan saat membuka lingkaran teman. Di lingkaran teman Lestari. Kirim foto dia dan Surya Huai. Masing-masing seperti yang ditunjukkan Surya padaku. Hanya saja, orang-orang berbeda. Tiap tahun ada foto Lestari. Aku pikir, dia sekretaris Surya. Dalam banyak kasus, dia juga biasa. Tapi dalam 10 tahun yang tak kulihat, mereka adalah pasangan yang benar di mata orang lain. Dan aku adalah lelucon. Lihat orang tertawa lelucon. Maya, dengarkan aku menjelaskannya. Foto-foto ini milik Xu Jiwei. Aku tak pernah berfoto dengannya. Surya benar. Mata penuh dengan kejujuran. Tapi aku tahu, dia berbohong. Surya, aku tak paham kau menyukai Lestari. Bukankah aku sudah menyelesaikan kalian sekarang?
Kau datang ke sini karena menyenangkan. Apa itu menarik? Tapi Maya, aku menyukaimu. Satu kalimat menyukaiku. Aku menunggu selama 10 tahun. Dia juga dihukum selama 10 tahun. Sekarang aku mendengarnya, hanya lelucon. Kau suka menggerakkan atau menggerakkan? Sayid, di belakang. Suara rendah dan tebal turun dari langit. 3 saudara berdiri di pintu. Orang yang bicara adalah saudara. 3 saudara berdiri di depan kami. Memisahkan aku dan Surya, Surya tidak tahan. Bagaimana rasanya puluhan kerjasama berhenti? Biarkan aku tebak, kau datang untuk melamar atau untuk meminta ampun padaku. Kata-kata kakakku membuat aku tidak bisa menyentuh pikiranku. Surya Dihai juga memiliki kepala dan wajah. Bisnis keluarga selalu berkembang. Tapi sekarang, sepertinya ada kesulitan. Bos, dalam setengah bulan, selalu berjuang denganmu dan Surya. Lebih banyak setiap hari. Merebut setengah dari kerjasama dan bakat Shen. Surya sekarang sudah berada dalam bahaya yang goyang-goyang. Kakak kedua dengan senang hati mendekati telingaku menjelaskan. Ketiga saudara mengedipkan mataku. Bos sebenar-benar menyakitimu. Maya ingin aku bilang, kau menikah dengan bos kita. Dia adalah wanita spiritual yang ingin menikah. Saudara berdua bersenang-senang. Besar sekali. Itu ide bagus. 2 orang bertemu. Tarik ibuku, naik ke lantai dan bicara dengan ayahku. Tinggalkan aku dan adikku berdiri di seberang Surya Huai. Suasana sedikit memalukan. Kau akan menikahinya. Dia saudaramu. Kemarahan terburu-buru rusak. Tunjukkan hidung saudaraku. Aku belum bicara. Tangannya dipegang oleh saudara. Tidak, kata ciuman seperti menari di hatiku. Saat itu jantung berdetak. Kau membuang-buang 1 menit di sini. Surya, kalah 1 menit jika Anda tidak percaya. Aku bisa membuat Surya hilang dari dunia ini. Jalan ini panjang. Pengawal rumah Xue, hari itu, membuang barang-barang dan Surya Huai keluar dari pintu Xue. Kemudian aku mendengar Surya menghadapi pemecahan kebangkrutan. Lestari setiap hari bertanggung jawab kepadanya. Kehormatan Surya jatuh. Dan pernikahanku dengan adikku juga di atas meja. Hari itu, aku duduk bersama saudaraku. Duduk di sebelah ayah dan ibu. Dan 2 saudara. Kami setuju untuk menikahimu. 4 orang berbicara bersamaan. Bersama-sama memandangku. Aku juga setuju. Satu kata membuat kepalaku lebih rendah. Itu. Aku juga setuju. Hari itu adalah hari terbahagiaanku. Tangan yang dipegang erat di bawah meja. Sepertinya tidak akan pernah lepas